Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Bagian yang pertama kita akan belajar tentang notasi sigma dan menyederhanakan bentuk notasi sigma. Baik, langsung aja kita mulai pelajarannya. Nah, kita mulai dengan definisi notasi sigma. Nah, notasi sigma ini ditulis lambangnya seperti ini nih, yaitu adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun yang mempunyai pola tertentu. Nah, misalkan ada deret bilangan U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai tambah UN. Itu jika ditulis dalam notasi sigma jadinya begini nih. Sigma UI. I-nya dimulai dari 1 sampai N. Jadi gitu ya. Nanti I ini digantikan dengan indeks I ini. Jadi UI, I-nya mulai dari 1, jadi U1 ditambah U2 tambah U3 seterusnya sampai batas atasnya N sampai tambah UN. Nah, contohnya seperti ini biar lebih mudah. Sigma UI, I dimulai dari 1 sampai 5, berarti jadinya ya ganti U1 karena mulainya dari 1, kemudian ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Nah, sampai sini berhenti karena batasnya cuma sampai I sama dengan 5. Kemudian yang ini coba kita. Sigma I pangkat 3. I-nya mulai dari 1 sampai 4. Berarti ini sama dengan 1 pangkat 3. Nah, I-nya kita ganti 1. Kemudian ditambah I-nya kita ganti 2. 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Nah, kalau mau dihitung ya boleh aja nih kita hitung. 1 ditambah 8 tambah 27 tambah 64 sama dengan 100. Nah, begitu. Yang ketiga kita coba. Sigma 2I plus 3, I-nya dimulai dari 2 sampai 4. Berarti sama dengan 2 kali 2 plus 3 ditambah 2 kali 3 plus 3 ditambah 2 kali 4 plus 3 sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 11 sama dengan 27. Nah, gitu adik-adik tentang menuliskan bentuk notasi sigma. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat notasi sigma. Yang pertama ada sigma K. I dimulai dari 1 sampai N sama dengan NK dengan K konstanta. Maksudnya begini adik-adik. Jadi kalau ada sigma I-nya mulai dari 1 sampai N, misal K-nya konstantanya kita ganti 5 misalnya. Nah, ini sama dengan apa? Ya ketika I-nya 1, ini karena nggak ada indeks I berarti 5 ditambah 5 gitu kan, ditambah 5 dan seterusnya. Ini misalnya kita ganti deh, jangan N, ganti 7 gitu. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, ini ketika I-nya 1, ketika I-nya 2, ketika I-nya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama dengan 7 dikali 5 gitu. Sama dengan 35. Tapi ingat, di sini harus I-nya mulai dari 1. I-nya mulai dari 1 ya. Kalau I-nya bukan mulai dari 1, misalkan gini. Sigma 5, I-nya mulai dari 2 sampai 7. Nah, perhatikan. Dari 2 sampai 7 ini bukan ada 7 suku, tapi ada 6 suku. Jadi kalau seperti ini ya kalian tulisnya jangan 7 kali 5, tapi 6 kali 5. Nah, 6-nya dari mana, Kak? Dari sini aja nih. 7, batas atasnya kurang batas bawah, kurang 2, kalian tambah 1 kali 5. Sama dengan 6 kali 5. Sama dengan 30. Nah, gitu ya. Jadi tergantung batas bawahnya juga. Nah, kemudian yang B, sigma K kali UI. I-nya dimulai dari 1 sampai N. Ini boleh dipisah nih konstantanya, boleh keluar sigma. Jadi sigma K dikali sigma UI, I mulai dari 1 sampai
N. Jadi kalau misalkan mau dikasih contoh, sigma misalkan 2I, I-nya mulai dari 1 sampai 5. Nah, ini konstanta 2 ini kalian keluarin sigma boleh nih, sama dengan 2 dikali sigma I mulai dari 1 sampai 5. Gitu. Paham ya? Oke, kemudian kita lanjut ke sifat yang selanjutnya. Yang C, sigma UI ditambah plus minus VI itu sama dengan sigma UI ditambah sigma VI. Ini kalau operasinya penjumlahan atau pengurangan boleh dipisah. Misalkan sigma I kuadrat ditambah 2I. I-nya mulai dari 1 sampai N. Ini boleh kalian pisah jadi sigma I kuadrat, I mulai dari 1 sampai N, ditambah sigma 2I, I mulai dari 1 sampai N. Nah, gitu aja. Nanti penggunaan dan contohnya langsung kita coba ke latihan soal ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian ini yang selanjutnya sigma UI, I mulai dari 1 sampai M kurang 1, ditambah sigma UI, I mulai dari M sampai N, itu sama dengan sigma UI, I mulai dari 1 sampai N. Nah, maksudnya gini nih biar lebih jelas. Sigma, contoh ya, UI, I-nya mulai dari 1 sampai 5 misalkan. Itu kalian tambah dengan sigma UI lagi. Sama ini, I-nya mulai dari 6 sampai 10 misalkan. Nah, perhatikan ini boleh kalian tulis sama dengan sigma UI, karena ini sama UI, I-nya mulai dari 1 sampai 10. Kan abis 5, lanjutnya 6 ya. Nah, jadi boleh nih, ini ditambah sama dengan sigma UI, I mulai dari 1 sampai 10. Tapi harus ingat, di sini kalau di sini 5, di sini harus 6. Nggak boleh sini 5, sini 7 misalnya. Nah, ini nggak boleh nih, sama dengan ini. Paham ya? Jadi harus lanjut. Habis 5, 6. Kalau di sini sampai 6, sini sampai 7 gitu. Mulai dari 7 maksudnya. Nah, kemudian yang E ini sigma UI. I mulai dari M sampai N sama dengan sigma UI kurang P, I-nya mulai dari M tambah P sampai N tambah P. Waduh, ini agak ribet nih. Nah, kakak perjelas ya. Maksudnya seperti ini. Jadi ini kita mengubah batas atas dan batas bawah notasi sigma itu sendiri. Nah, perhatikan. Maksudnya begini. Misalkan kakak punya sigma, misalkan I kuadrat, yang mudah aja. I-nya mulai dari 1 sampai 5. Oke ya. Misalkan kita diminta mengubah batas bawahnya. Nggak mau mulai dari 1 deh. Misalkan kita diminta, bisa nih, kita ubah I-nya misal mau mulai dari 3 boleh. Berarti I-nya sama dengan misalkan dari 3 ya. Berarti 1-nya ditambah 2. Batas atasnya juga 5 ditambah 2. Nah, gitu kan. Nah, tapi I di sini berubah. Kalau di sini tambah 2, yang di sini fungsinya jadi kurang 2. Jadi I-nya geser jadi I kurang 2, kuadratnya tetap. Nah, ini sama dengan sigma I mulai dari 3 sampai 7, I kurang 2 dikuadratkan. Maksudnya gitu. Nah, misalkan contoh lain. Ada sigma misalkan 2I plus 3 gitu ya. I-nya mulai dari 5 sampai 10. Nah, ini bisa nih kita ubah juga nih. Misalkan batas bawahnya mau kita kurangin. I-nya mulai dari 5 kurang 3 deh. Ya. Ini juga berarti 10 kurang 3. Nah, karena batas bawah dan batas atasnya berkurang 3, di sini I-nya berubah jadi I plus 3 nih. Jadi ini sigma 2, I-nya bergeser I plus 3, oke, ditambah 3. Nah, yang ini tetap.
Jadi I-nya aja yang geser. Kalau di sini kurang 3, ini I-nya jadi I tambah 3. Jadi ini sama dengan sigma I sama dengan 2, mulainya batas atasnya, batas bawahnya 7 gitu kan. Di sini fungsinya 2i plus 6 plus 3. 2i plus 9. Nah, maksudnya gitu adik-adik tentang sifat yang ini. Memang kelihatannya agak ribet, nanti kita langsung coba di latihan soalnya ya. Yuk kita coba contohnya. Nyatakan deret 4 ditambah 7 tambah 10 tambah seterusnya tambah 61 ke dalam notasi sigma dengan batas bawah 1 dan 6. Nah, sekarang perhatikan, yang harus kalian lakukan pertama adalah untuk menyatakan ini dalam bentuk notasi sigma, kalian cari rumus deretnya dulu. Rumus deret. Nah, kalian cari rumus deret. Kemudian yang kedua, tentukan batas atas, batas bawah, dan batas atasnya. Batas bawah dan batas atas. Nah, ini dulu yang harus kalian lakukan. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, ini deret ini merupakan deret aritmatika ya. Deret aritmatika kan? Berarti rumus UN-nya bisa kita cari nih. UN deret aritmatika nih. Berarti UN sama dengan deret aritmatika rumusnya A ditambah N-1 kali B. Gitu kan ya? Berarti sama dengan 4 ditambah N-1, bedanya 7 kurang 4, 3. Berarti sama dengan 3N plus 1. Nah, kita udah dapat nih rumus deretnya ya. Kemudian yang kedua, kita cari batas bawahnya dan batas atasnya. Batas suku pertama itu kan 4. Kita cari nih. Ini untuk N sama dengan berapa? Jadi 4 sama dengan 3N plus 1 gitu kan. Berarti 3N sama dengan 3, N-nya mulai dari 1. Berarti batas bawahnya 1. Kemudian kita cari batas atasnya. Batas atasnya 61. Ini suku keberapa? Berarti 61 sama dengan 3N plus 1. Berarti 60 sama dengan 3N. Berarti N sama dengan 20. Nah, kita udah dapat nih. Ini batas bawah, ini batas atas. Ini 20. Nah, setelah kita dapat rumus fungsinya, rumus deret dan batas bawah, batas atasnya, baru kita tulis dalam notasi sigma. Berarti 4 gini ya. 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah seterusnya sampai ditambah 61 itu sama dengan sigma gitu ya. Apa rumusnya? 3N plus 1. Kita mau pakai I boleh deh. 3I plus 1. I-nya dimulai dari 1 sampai 20. Nah, gitu adik-adik jawabannya. Kemudian kita diminta juga, ini ketika batas bawahnya 1 ya. Nah, kita juga diminta untuk mengubah batas bawahnya menjadi 6. Berarti kita tulis nih, sigma 3i plus 1, i mulai dari 1 sampai 20. Ini kita ubah dengan batas bawah 6. Berarti menjadi sigma, di sini kalau untuk jadi 6 berarti i-nya sama dengan 1 ditambah 5 gitu ya. Batas atasnya juga jadi 20 ditambah 5. Fungsinya geser. 3, i-nya karena di sini tambah 5, i-nya jadi i kurang 5. Tambah 1 tetap ditulis. Nah, sampai sini tinggal kita lanjutin sama dengan sigma i sama dengan 6 sampai 25 ini ya. Fungsinya 3i, 3 kali min 5, min 15 tambah 1, min 14. Nah, gitu adik-adik. Ini untuk jawaban batas bawah 1, ini jawaban untuk batas bawah 6. Dua bentuk ini sama ya. Jadi begitu adik-adik caranya mengubah batas atas, batas bawah notasi sigma. Kemudian coba kita lanjut yang kedua nih. Nah, kita diminta menghitung nilai sigma
A kuadrat plus 4, A-nya mulai dari 7 sampai 12, dikurang sigma A kuadrat plus 4A min 5, A-nya mulai dari 1 sampai 6. Nah, sama dengan berapa nih? Ya, ini harus kita hitung. Tapi biar mudah penghitungannya, kita ubah dulu deh batas bawah yang ini nih. Ini kita ubah supaya batas bawahnya sama nih. Jadi, kakak tulis dulu ya, sigma A kuadrat plus 4, A-nya mulai dari 7 sampai 12, gitu ya, dikurang sigma A kuadrat plus 4A min 5, A-nya mulai dari 1 sampai 6. Oke, ini sama dengan apa? Kita ubah dulu bentuk yang ini nih, batas bawah ini supaya jadi 1 sampai 6. Oke, kita tulis di sini sigma A kuadrat plus 4 mulai dari A sama dengan 7 sampai 12. Kalau kita ubah batas bawahnya, A mulai dari 7 min 6 gitu ya, supaya 1, berarti ini sampai 12 min 6. Berarti fungsinya jadi A-nya jadi A plus 6 kuadrat tambah 4. Nah, itu bisa dipahami ya. Ini sama dengan sigma A mulainya 1, batasnya kita tulis dulu deh, sampai 6. Nah, fungsinya A kuadrat, A plus 6 kuadrat, A kuadrat plus 12A plus 36. Paham ya? Ditambah 4. Berarti ini sama dengan sigma A kuadrat plus 12A plus 40. A-nya mulai dari 1 sampai 6. Nah, berarti bentuk ini boleh kita tulis sebagai sigma A kuadrat plus 12A plus 40, A-nya mulai dari 1 sampai 6, dikurang sigma A kuadrat plus 4A min 5, A-nya mulai dari 1 sampai 6. Oke, perhatikan. Karena batas atas dan batas bawahnya udah sama, dua bentuk ini, berarti boleh dong kita kurangkan seperti sifat yang tadi. Berarti ini sigma A kuadrat dikurang A kuadrat. Oh, tulis aja dulu deh ya. A kuadrat plus 12A plus 40 dikurang A kuadrat plus 4A kurang 5. Tutup. A-nya mulai dari 1 sampai 6. Berarti sama dengan sigma A kuadrat dikurang A kuadrat 0. 12A dikurang 4A 8A. 40 dikurang min 5 plus 45. Ini sama mulai A-nya mulai dari 1 sampai 6. Nah, karena kita diminta menghitung nilainya, ya kita hitung. Berarti ini sama dengan, kita pisahin lagi deh, sigma 8A, A-nya mulai dari 1 sampai 6, ditambah sigma 45, A-nya mulai dari 1 sampai 6. Oke, menurut sifat notasi sigma, ini sama dengan 8. A mulai dari 1 sampai 6. Ini sama dengan, nah ini bisa langsung kita hitung nih. Dari 1 ke 6 ada 6 suku, fungsinya 45. Berarti 6 dikali 45. Oke ya. Nah, berarti ini sama dengan 8. Sigma A mulai dari sampai 6, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, oke, ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 dikali 45 sama dengan 270. Jadi sama dengan 8 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berapa nih? 10, 21 ditambah 270. Nah, ini sama dengan
168 ditambah 270 sama dengan 438. Bener ya? 438. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi nilai ini dikurang ini sama dengan 438. Kayaknya panjang ya? Iya, lumayan panjang nih. Makanya kalau kalian nanti sudah lancar tentang sifat notasi sigma, agak lebih mudah. Oke, sekarang nah kita coba latihannya nih. Tentukan hasil dari sigma 1 per I tambah 1 kuadrat dikurang I kuadrat. I-nya mulai dari 3 sampai 7. Perhatikan, ya, kita diminta menghitung nilai ini. Berarti ini karena fungsinya ini pengurangan, boleh dipisah ya. Berarti ini sama dengan sigmanya sigma 1 per I tambah 1 kuadrat dikurang sigma 1 per I kuadrat. I-nya mulai dari 3 sampai 7. I-nya mulai dari 3 sampai 7. Oke, perhatikan. Nah, ini kita hitung nih. Kita tulis aja deh sebenarnya, kita jabarin nih ke sini. Berarti kan I-nya mulai dari 3, berarti di sini 1 per 3 tambah 1, 4 kuadrat, gitu kan ya. Ditambah 1 per I-nya 4, 5 kuadrat. Ditambah 1 per 6 kuadrat. Dan seterusnya, tulis deh 1 per 7 kuadrat. Ditambah 1 per 8 kuadrat. Dah ya, paham ya? I-nya diganti 3 jadi 4 kuadrat, diganti 4 sampai diganti 7 jadi per 8 kuadrat. Kemudian dikurang. Nah, ini kita kerjain juga nih. Ini I ya. I. Dikurang. I-nya kita ganti 3 jadi 1 per 3 kuadrat, gitu ya. Ditambah I-nya ganti 4, 1 per 4 kuadrat ditambah 1 per 5 kuadrat ditambah 1 per 6 kuadrat ditambah 1 per 7 kuadrat. Nah, sampai sini kalian perhatikan ini ada yang bisa langsung dikurangin nih. 1 per 4 kuadrat di sini dengan 1 per 4 kuadrat di sini. Berarti soal ini bisa aja kita tulis gini nih. Yang ini kita kurangin ya. Yang ini dengan yang ini. Nah, ini juga nih. Nah, ini juga per 6 kuadrat hilang, 1 per 7 kuadrat 3. Nah, berarti tinggal yang ini nih dengan yang ini. Berarti ini sama dengan 1 per 8 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Berarti sama dengan 1 per 64 dikurang 1 per 9 gitu. Ini kalau mau dihitung sama dengan 9 dikurang 64 per 64 kali 9 gitu ya. Sama dengan 9 dikurang 64 sama dengan negatif 55 per 604. Nah, 64 dikali 9 berapa nih? 363576 ya. Oke. Nah, gitu. Jadi ini hasil sigma ini sama dengan negatif 55 per 576. Bisa ya? Oke. Kita lanjut lagi latihan yang kedua. Yang terakhir kayaknya. Sigma I kuadrat I mulai dari 5 sampai 16 sama dengan 1466. Dan sigma 2I mulai dari 5 sampai 16 juga sama dengan 252. Pertanyaannya, sigma I plus 5 dikuadratin I mulai dari 1 sampai 12. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Ini batas bawah dan batas atasnya sama ya, kedua bentuk ini ya. Kedua bentuk ini sama, batas atas dan batas bawahnya. Sekarang kita ubah karena tujuannya nanti I-nya mulai dari 1 sampai 12. Sekarang dua bentuk ini kita ubah batas bawah dan batas atasnya jadi mulai dari 1 sampai 12. Perhatikan. Gini. Kalau sigma
I kuadrat, I mulai dari 5 sampai 12, kita tambahkan dengan sigma 2i, I mulai dari 5 sampai 16, maaf ini juga 16 ya. 16 berarti ini kan sama dengan 1466 ditambah 252. Bener ya? Bener ya, ini ditambah ini. Oke, sekarang kita ubah batas bawahnya. Batas bawahnya berarti ini kalau kita ubah sigma, kita ubah I-nya mulai dari 1, kita kurangin 4, berarti ini kurangin 4 juga jadi 12, gitu kan? Berarti I-nya karena batasnya berkurang 4, I-nya jadi I tambah 4. Paham ya? Nah, kemudian kita tambah sigma I-nya juga mulai dari 1 sampai 12. Oke, 2i, 2-nya biarin, I-nya jadi I tambah 4. Nah, gitu ya, paham? Sama dengan, ini kita tambahin nih, jadi berapa? 1718. Benar ya? 18, ya, oke. Nah, berarti ini sama dengan sigma, kita jabarin dulu nih, kita buka kurungnya, I mulai dari 1 sampai 12, ini fungsinya jadi I kuadrat plus 8i plus 16. Paham ya? Ditambah sigma I mulai dari 1 sampai 12, fungsinya 2i plus 8 sama dengan 1718. Oke, berarti di sini karena batas atas dan batas bawahnya sama, fungsinya boleh kita tambahin ya. Berarti ini sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai 12, fungsinya I kuadrat 8i plus 2i plus 10i 16 plus 8 plus 24. Itu sama dengan 1718. Nah, sampai sini selesai untuk mengubah bentuk ini. Nah, pertanyaannya, sekarang kita ke sini. Oke, sigma I plus 5 kuadrat. Kita buka kurungnya jadi I kuadrat plus 10i plus 25. Gitu kan ya? I-nya mulai dari 1 sampai 12. Oke, perhatikan. Bentar, kita ganti dulu. Ini boleh kan kalau kakak tulis jadi sigma I kuadrat plus 10i plus 24 tambah 1. Boleh ya, 25-nya kakak ubah 24 tambah 1. Kenapa kak? Supaya arahnya ke sini nih. Oke ya, berarti ini I-nya mulai dari 1 sampai 12. Kemudian ini kita pisah. Berarti sigma I kuadrat plus 10i plus 24 ditambah sigma 1 gitu. I-nya mulai dari 1 sampai 12. Ini juga I-nya mulai dari 1 sampai 12. Yang ini sama dengan apa nih? I kuadrat plus 10i plus 24. 1718. Nah, sigma 1 I-nya mulai dari 1 sampai 12 sama dengan 12 kali 1. Berarti sama dengan 1718 ditambah 12 sama dengan 1730. Nah, gitu adik-adik. Ini pengenalan tentang notasi sigma. Nanti sebenarnya kita akan banyak bahas tentang induksi matematika. Nah, sampai sini dulu pelajaran kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya tentang induksi matematika. Nah, kakak harap kalian dapat memahami materi kali ini dengan baik. Pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.